Saya ingin ingatkan bahwa ada dua provinsi yang menurut saya perlu perhatian khusus karena peningkatan dalam minggu ini, dalam 2-3 hari ini peningkatannya sangat drastis sekali, yaitu Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Kian bertambahnya kasus COVID-19 di Jawa Tengah dan DKI Jakarta menjadi sorotan Presiden Joko Widodo. Pemerintah provinsi diminta lebih memperhatikan penanganan COVID-19. Bukan hanya kasus aktif, namun kesembuhan juga menjadi perhatian Jokowi. Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka 30 November lalu, Presiden Jokowi meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar mengingatkan para gubernur, bupati, dan wali kota untuk betul-betul memegang penuh kendali di wilayah masing-masing. Tak hanya terkait COVID-19, namun juga masalah ekonomi. Permintaan Jokowi tersebut seolah menggambarkan kemarahan Jokowi terhadap kinerja kabinetnya. Tentu ke depan publik berharap kemarahan Jokowi ini berujung pada sebuah evaluasi total terhadap kinerja menterinya. Satu, publik berharap ini akan menjadi kado akhir tahun di 2020 Jokowi berani melakukan reshuffle kabinet terhadap para pembantunya, terutama mereka yang dinilai tidak bisa menangani persoalan-persoalan corona dan dampak yang terkait. Yang kedua, saya kira Jokowi sudah harus mulai membuktikan kepada publik dia adalah sebagai seorang presiden yang tidak punya beban politik apapun. Jadi kalau ada fenomena menteri yang memang sudah berulang kali diingatkan, menteri yang sudah berapa kali untuk diberi kesempatan melakukan perbaikan kinerja tapi tidak perform, saya kira tidak ada pilihan lain bagi Jokowi adalah mereshuffle mereka. Sementara untuk melakukan reshuffle, Jokowi menyebut bisa kapan saja. Bisa aja minggu depan, bisa aja bulan depan, bisa aja tahun depan. Nah, saya kira kalau memang tidak baik, saya akan bilang saya ganti. Saya biasa bicara seperti itu. Dan beliau-beliau sudah tahu semuanya. Untuk kebaikan negara ini saya kira semua akan saya lakukan. Perombakan kabinet bisa menjadi momentum tepat saat pengumuman pengganti Edi Prabowo. Semakin buruknya situasi corona di Indonesia, ditambah lagi Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo yang terjerat OTT KPK, apakah menjadi pertanda bahwa Presiden akan merombak kabinetnya? Kita tunggu saja. Tim Liputan, Kompas TV. Antara kasus COVID-19 yang kian meningkat atau ada juga publik melihatnya sebagai kekecewaan Presiden Jokowi terhadap kinerja beberapa menteri, termasuk menteri yang terjerat OTT KPK. Apakah ini kemudian akan berujung reshuffle kabinet? Segera kami bahas. Ada tenaga ahli utama dari Kantor Staf Presiden atau KSP, Doni Gahral Adian, dan juga analis politik, Direktur Eksekutif dari Indobarometer, M. Kodari, yang akan bersama saya pagi hari ini untuk berbincang membahas kemungkinan-kemungkinan apa yang akan dilakukan Pak Jokowi. Itulah tepatnya menurut saya. Selamat pagi Mas Kodari, Mas Doni, sehat, salam sehat selalu. Mas Bayu, salam sehat. Ya, Mas Kodari, Anda melihatnya seperti apa dari beberapa peristiwa lah ya, ada menteri aktif, kali ini adalah menteri aktif pertama yang kemudian tertangkap kasus korupsi, Pak Edi Prabowo, kemudian saya menyebutnya kekecewaan Pak Jokowi terlihat sekali tuh ketika melihat kita tembus 6.000 dalam 3 hari terakhir kemarin. Tapi hari kemarin sudah turun di 5.000, mudah-mudahan terus ke 3.000 lah begitu. Nah, Anda melihat ini ada kemungkinan kemudian reshuffle akan dilakukan Pak Jokowi, ini momen yang pas. Mas Kodari, Anda melihatnya apa? Memang pertama COVID ini adalah suatu permasalahan dengan presiden dan dengan skala yang memang belum pernah terjadi ya, sehingga kemudian saya kira pemerintah pun juga masih berusaha untuk katakanlah melihat dinamika besar ke depan begitu. Jadi dinamika besar ke depan menurut saya menjadi perhatian itu pertama tentunya naik turunnya kasus COVID. Yang kedua tetap bagaimana pemerintah mengatur ya bantuan-bantuan sosial dan ekonomi di tahun 2021. Kita tahu bahwa sebentar lagi kita masuk ke
tahun baru dan pertanyaannya adalah sebetulnya bagaimana pemerintah akan membuat proyeksi dan alokasi terhadap anggaran. Apakah kemudian asumsinya kasus ini menurun atau kemudian naik, ini kan juga penting. Nah, soal kedua ini sebetulnya tergantung kepada juga nomor 3, yaitu soal ketersediaan vaksin. Itu sebabnya saya sering sekali menyebut vaksin sebagai variabel penentu dinamika politik ke depan, termasuk juga soal reshuffle begitu. Ya. Seolah-olah tidak ada hubungannya, tetapi bagaimana... Jadi itu kunci gitu ya? Betul. Jadi bagaimana kehidupan kita akan berlangsung tahun depan, ya? Apakah sekolah atau tidak? Apakah kemudian bekerja itu nanti 50%? Apakah 75%? Apakah 100%? Anggaran ini nanti akan dialokasikan kemana? Apakah tetap ke bantuan sosial, bantuan ekonomi, ataukah kepada sektor yang lain misalnya? Itu sebetulnya sangat tergantung kepada variabel vaksin. Ya. Karena vaksinlah sebuah katakanlah solusi atau instrumen yang bisa mempengaruhi secara secara masif dan relatif terkalkulasi mengenai bagaimana persoalan COVID ini akan ditangani begitu. Karena kalau pada hari ini kan kita bicara pada 2 aspek besar ya penanganan COVID. Pertama itu adalah 3T. Tracing, tracking, treatment yang ada di wilayah pemerintah, dan ada 3M yang wilayahnya masyarakat, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Walaupun sebetulnya ini mumpung ada Mas Doni, ada satu variabel yang menurut saya sekarang ini sangat kedodoran ya, yaitu aspek penegakan hukum begitu terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Nah, saya kan ada survei nasional yang dilakukan pada bulan lalu, itu bertanya kepada masyarakat Indonesia seberapa disiplin masyarakat dalam melaksanakan 3M. Ternyata angkanya yang mengatakan tidak disiplin itu sangat besar. Dan ketika ditanya lagi, dikejar dengan pertanyaan apa solusinya, ya sanksi dan seterusnya, ada aspek-aspek penegakan hukum itu sangat besar gitu. Nah, pada hari ini saya melihat penegakan hukum ini agak kedodoran begitu, sebagaimana tercermin dalam kasus-kasus kecil maupun kasus-kasus besar, kasus MRS Petamburan, kasus Megamendung, kasus kemarin di Banten begitu. Ini kan seolah-olah gagap ya, bagaimana mekanismenya, siapa yang bertindak, siapa yang maju, ini kan agak-agak bingung begitu. Saking bingungnya sampai-sampai Pak Doni di Petamburan itu kemudian mengirimkan masker karena merasa bahwa tidak ada aparat sipil maupun aparat yang lain gitu yang mencegah adanya acara tersebut. Daripada orang mati ketularan, lebih baik dia kirim masker, dan malah justru dianggap mengizinkan acara tersebut. Ini kan kacau sebetulnya. Jadi Anda melihat siapa yang bertanggung jawab terhadap penegakan hukum ini harus menjadi perhatian, menjadi perhatian Presiden. Betul, harus dirumuskan kembali ya soal Gakum ini ya, karena apa? Kita ini sekarang punya undang-undang wabah, kita punya undang-undang karantina kesehatan, kita juga punya Inpres begitu. Jadi ya tolong disinkronisasikanlah. Inpres sendiri menurut saya juga amat sangat lemah ya. Pertama, memang Inpres tidak bisa membuat sanksi ya, tidak bisa membuat sanksi. Lalu kemudian dalam Inpres nomor 6 tersebut, Presiden meminta kepada pemerintah daerah untuk membuat perda ya, perda. Nah, masalahnya inisiatif masing-masing kepala daerah kan bervariasi, ada yang cepat, ada yang lambat. Kemudian juga afiliasi politiknya juga berbeda-beda, kan begitu kan? Ada yang sejalan, ada yang tidak sejalan. Jadi menurut saya ini suatu yang tidak realistis untuk mengharapkan pengaturan mengenai Gakum ini didasarkan kepada perda. Saya ulangi, sangat tidak realistis bagi pemerintah dan masyarakat, bagi siapapun, untuk mengharapkan adanya Gakum yang kuat, yang koheren. Jadi harusnya diambil pemerintah pusat saja begitu? Wajib. Ya, bila perlu saya meminta kepada Pak Jokowi untuk membuat perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, sehingga sekali dibuat itu menjadi dasar pengambilan tindakan dan mekanisme yang koheren di seluruh Indonesia begitu. Kita tidak bisa mengharapkan lagi kepada 3T, kepada 3M. Mohon maaf, kita tracing mau berapa gitu loh. Dengan kasus yang begitu besar, biaya tracing itu menjadi sangat besar gitu loh. Jadi tidak perlu reshuffle kabinet, tapi pengambilan keputusan yang lebih tegas diambil oleh pusat. Penataan perundang-undangannya harus koheren juga ya. Yang kedua, ya reshuffle barangkali
memang diperlukan gitu. Oh, Tetapi tetap perlu. wilayahnya pada hari ini bukan hanya kita bicara menteri, tetapi juga wilayah yang lebih luas. Mohon maaf nih ya, Hmm? ini menurut saya penegakan hukum ini harusnya yang maju adalah Satgas gitu loh. Ya, Satgas. Karena kan isunya adalah kesehatan, isunya adalah COVID begitu. Ya. Nah, berikanlah wewenang itu kepada Satgas baik di tingkat daerah dan terutama di tingkat pusat gitu. Ya. Setahu saya pada hari ini di Satgas ya itu tidak ada lagi TNI, nggak ada, polisi tidak ada, BIN tidak ada. Bagaimana Pak Doni mau memberikan komando gitu? Harusnya kalau terjadi masalah-masalah di lapangan, Pak Doni sebagai Kepala Satgas Nasional itu tahu dan bisa mengantisipasi begitu loh, Petamburan, lalu kemudian Megamendung. Itu Pak Doni harus tahu dan Pak Doni yang maju Satgas begitu loh. Tetapi kalau Ya. nggak ada tentara, nggak ada polisinya, ya mau bagaimana gitu loh. Oke. Sebaliknya kalau sudah dikasih tentara, dikasih polisi, dikasih katakanlah instrumen-instrumen yang jelas untuk bergerak, Pak Doni juga tidak bergerak. Pak Doni yang diresapel begitu loh. Mohon maaf ya, Pak Doni yang diresapel diganti dengan yang lebih tegas dan berani. Oke, Begitu. terbayang sekarang Ya. sebagai sebuah wacana pemikiran lah begitu, Iya. kritik membangun Ini yang bagi kurang, bagi ini yang bagi kurang. penanganan Gakumnya COVID-19. mana ini? Gakumnya nggak ada ini sekarang ini. Ya, ya. Mas Doni, berkaitan dengan apa yang disampaikan Mas Kodari sebagai sebuah kritik, Gakum, penegakan hukum, saya harus kita sama-sama melihat, emang kita kasat mata melihat bagaimana ada kerumunan-kerumunan, kemudian tidak dilakukan sesuatu misalnya, hal semacam itu. Mas Don? Ya, memang ada lapis wewenang ya. Jadi kemarin kan Presiden sudah mengusulkan kepala daerah ya untuk menerbitkan perda dan menegakkan hukum terkait pelanggaran. Ya, saya kira tadi masukan dari Mas Kodari. Ya. Ya, saya kira tadi masukan dari Mas Kodari itu satu hal yang baik yang perlu dipertimbangkan begitu. Karena memang berkaca pada kasus misalnya Petamburan, kemudian Megamendung begitu. Ya, kemudian kenaikan di DKI dan di Jawa Tengah. Ya, saya kira ini perlu ada tindakan. Nah, kita lihat seperti apa. Tapi yang penting ya kalau kita bicara sekali lagi kita kaitkan dengan reshuffle, ya maka tentu saja ini sepenuhnya adalah penilaian Presiden ya terkait dengan kinerja menteri. Ya kemarin kan Presiden sudah juga memberikan arahan di rapat terbatas ya bagaimana supaya kita bisa segera keluar ya dari krisis kesehatan dan ekonomi sekaligus ini. Ya terkait juga tadi betul ya ketersediaan vaksin itu menjadi satu kunci ya. Jadi sekarang memang seluruh kabinet sedang bekerja keras ya untuk bisa memastikan agar itu tadi ya bahwa kesehatan dan ekonomi itu bisa recover secara paralel begitu. Ya. Jadi tidak satu mengorbankan yang lain. Ya. Kita fokus kesehatan, ekonominya merosot atau kita ekonomi tapi kesehatannya diabaikan. Jadi kita sedang ya kalau bahasa Presiden itu mencari keseimbangan antara rem dan gas. Ya. Dan kalau menteri-menteri semua melakukan itu ya insya Allah pasti akan hasilnya begitu Mas Bayu. Ya, Mas Doni di KSP sendiri termasuk Pak Muldoko. Selamat pagi Pak Muldoko, kalau juga menyaksikan dan mendengarkan obrolan kita itu mengetahui juga nggak sih sebetulnya, kan terasa juga sebetulnya tanpa Mas Kodari menyampaikan sebenarnya Satgas COVID-19 di pusat, Pak Doni seperti apa-apa bikin kebijakan tapi yang kemudian harus melakukannya adalah daerah. Kira-kira begitu kan ya Mas Kodari. Ini bukan sekarang bisa nggak sih setelah 10 bulan ini ada evaluasi apa sih yang kurang dari penegakan hukum demikian begini dan kemudian sekarang Satgas COVID-19 pusat betul-betul yang mengambil alih segala sesuatunya dan sebetulnya kalau memang wewenang itu dilakukan saya rasa Pak Doni Monardo salah satu orang yang tepat tapi sekarang wewenangnya tidak seperti itu. Nah, ini sempat terpikir juga nggak sih di KSP sehingga kemudian penanganan COVID-19 lebih tegas, lebih jelas begitu, tidak semua kebijakan kemudian beda-beda di pemerintah, kabupaten, provinsi beda dan lain-lain. Mas Doni. Ya, KSP melakukan verifikasi lapangan. Memang tugas KSP ya yang utama adalah monitoring dan evaluasi. Dan temuan-temuan itu saja dia akan dirumuskan dan menjadi satu bahan rekomendasi untuk Presiden begitu. Ya memang temuan-temuan di lapangan ya betul ya sekali lagi soal penegakan hukum, ya kemudian warga yang tidak disiplin dan lain sebagainya. Ini yang masih menjadi pekerjaan rumah kita. Ya, jadi KSP saya kira
dengan teman-teman itu akan membuat satu rekomendasi ya, ke Presiden ya terkait kebijakan menangani COVID-19 ini, begitu Mas Bayu. Ya, Mas Kodari, dengan situasi seperti saat ini nih, apa yang menyebabkan Presiden, saya meyakini sebetulnya Presiden Mas Kodari juga mengerti apa yang Mas Kodari sampaikan, ini seperti tidak ada koordinasi begitu. Ada koordinasi tapi kemudian pelaksananya berbeda-beda karena pemerintah daerah yang nanti akan melakukannya, kan begitu. Nah, kemudian Presiden tidak berani melakukan sesuatu atau masih menunggu apa Presiden untuk kemudian tahu bahwa ini ada kekurang tegasan dalam penegakan hukum selama 10 bulan terakhir kita menangani COVID. Mas Kodari. Ya, saya melihat ini persoalan perspektif ya, selain juga persoalan trial and error ya. Sekali lagi memang COVID ini sesuatu yang amat sangat baru bagi kita. Jangankan secara kebijakan publik, secara medis pun ya, yang notabene harusnya sangat eksakta, itu juga sebetulnya masih terjadi kebingungan ya. Misalnya 1-2 hari ini saya ada berdiskusi mengenai fungsi plasma konvalesen dalam tata laksana penyembuhan COVID misalnya begitu. Jadi saya melihat misalnya di luar obat-obatan yang sudah ada, di luar soal treatment yang sudah ada, wacana plasma konvalesen ini juga sesuatu yang menarik ya begitu. Nah, dalam satu peristiwa, dalam satu kasus itu ada diceritakan bagaimana dokternya sendiri bilang, wah memang kita berhadapan dengan COVID ini betul-betul sesuatu yang baru yang tiap saat itu kemudian kita ini lain gitu. Nah, jadi maksud saya begini. Pada dasarnya dari pengalaman 10 bulan, kalau dirumuskan, Anda kalau mau menurunkan COVID, apa jurusnya? Itu 3. 1, 3T, 2, 3M, dan satu lagi, GAKUM, penegakan hukum atau apa istilahnya operasi justisi. Selama ini pendekatannya lebih kepada 2 yang pertama, gitu. Terus terang, ya kalau kita bicara Satgas COVID, per hari ini saya melihat dari 3 aspek ini pun, sebetulnya praktis Satgas COVID Pak Doni itu cuma mengurus yang nomor 3 saja gitu loh. Karena apa? Yang pertama, yang 3T itu letaknya lebih ada di Departemen Kesehatan dan struktur yang ada di situ, termasuk misalnya puskesmas, termasuk juga soal biaya. Dan pada hari ini dari 3T ini, kalau buat saya yang lebih realistis itu kita harapkan, sebetulnya lebih kepada nomor 3, yaitu bagaimana manajemen rumah sakit ya mampu menyesuaikan dan mengantisipasi terhadap lonjakan-lonjakan kasus gitu. Jangan sampai terjadi situasi di mana fasilitas kesehatan itu di bawah dari jumlah kasus yang muncul begitu. Karena itu nanti resikonya adalah sakit parah dan meninggal begitu. Tetapi sekali lagi dengan kasus nggak usah 6.000 deh, 5.000 saja ya. Kasus 5.000 ya. Kemudian kalau kita ikut katanya WHO ya, tes tracingnya itu 10 sampai 30. Udah kita ambil 30 deh. 10 saja. 10 kali 5.000 kasus, itu kan sudah 50.000. Nah, biaya melakukan testing usap itu katakan 500.000. Berarti untuk tracing saja itu minimal sudah 25 miliar. Satu hari itu. Kalau 1 bulan itu sudah berapa? 25 miliar. 750 miliar. Hampir intinya Mas Kodari, Pak Presiden harus melihat di titik mana kemudian hal-hal ini tidak berjalan dan kemudian harus tegas mengambil sesuatu. Kita udah 10 bulan. Hukum. Negara ini harus hadir itu pada aspek penegakan hukum begitu loh. TNI, Polri, Satpol PP, urutannya tentu ya Satpol PP, kemudian polisi, baru kemudian tentara. Kita harus melihat tentara dan polisi dan Satpol PP itu dalam aspek penegakan hukum, bukan nurunin baliho. Mohon maaf ya, itu penting juga gitu. Tapi nurunin bukannya baliho, sekarang itu sudah terjadi sebetulnya. Menurunkan jumlah kasus. Tapi gitu. Untuk kasus COVID sebetulnya kan ini sudah bergerak sebetulnya. Di mana kurangnya kemudian penegakan hukum? Atau untuk kasus COVID ini apa yang belum jalan mekanismenya ini. Jadi saya kira tadi apa yang disampaikan tempat jalan bukan dengan operasi justisi, tapi kemudian pada masa tertentu saja. Jadi begini, Mas Bayu, yang namanya Pak Doni itu mengalami 2 fase. Fase di awal itu namanya gugus tugas, ya. Di situ ada polisi, di situ ada tentara, ya. Bisa dalam tanda kutip koordinasi. Nah, begitu dibuat menjadi satgas, itu tentara dan polisinya itu hilang, bukan di bawahnya Pak Doni, tapi naik ke atas, begitu. Itu yang saya tahu ya. Memang tetap ada, tapi naiknya ke atas.
menjadi bersama-sama dengan Pak Airlangga Hartarto begitu. Nah, kalau kita lihat fenomena yang terjadi ya, ketika diserahkan kepada pemerintah daerah, yang tercipta adalah 550 variasi situasi dan kondisi begitu loh. Nah, sementara kita kalau mau gakum yang konsisten, yang benar, yang berani, hanya ada yang satu tegas, aturan saja begitu ya. hanya ada satu dan di tingkat nasional. Ya. Nah, kalau bisa ya, mumpung ya kepala satgasnya ini adalah TNI ya, mantan Danjen Kopassus ya, saya ulangi, mantan Danjen Kopassus Ya, gitu. itu pernyataan saya. Kalau kemudian ini diberikan wewenang yang tegas, saya meyakini sebenarnya bisa Pak Doni Monardo melaksanakan ini. Betul. Jadi begini, Tapi Mas Bayu. apa yang membuat ini tidak bisa dilakukan oleh Pak Jadi Doni? begini, dulu pada saat mau impres itu dikeluarkan, saya mendengar nih ya kata dinding yang berbicara, dinding yang berbisik begitu ya. Dinding istana berbisik terus sama Mas Kodari soalnya. Sudah mau dimasukkan soal sanksi atau gakum. Ya. Tapi terus dikasih tahu oleh ahli hukum, nggak tahu nih nanti ahli hukum KSP bagaimana penilaiannya. Dalam impres tidak bisa dan tidak boleh ada sanksi gitu loh. Nah, akhirnya kemudian didelegasikan kepada pemerintah daerah gitu. Sebagai sebuah inisiatif, sebagai sebuah solusi, saya kira wajar dan realistis gitu ya. Tetapi kan waktu sudah menguji. Dari impres itu dikeluarkan, ya silakan hitung berapa perda yang sudah mengeluarkan. Dan terus terang saya juga tahu, akhirnya memang itu tergantung kepada afiliasi politik juga gitu, kedekatan. Yang merasa yang tegak lurus, yang garis lurus itu cepat kan. Tapi yang garisnya bengkok atau terputus itu nggak keluarin begitu. Jadi hemat saya pada hari ini nggak ada pilihan, pemerintah buatlah undang-undang ya atau perpu atau apapun juga yang mengatur mengenai sanksi yang tegas, mekanisme yang tegas, ya yang koheren dari atas sampai ke bawah, agar penegakan hukum untuk masalah COVID ini betul-betul digerakkan secara masif. Nah, pada hari ini itulah keyakinan saya yang bisa membuat kasus ini bisa turun, gitu Mas Bayu. Ya, baik. Mas Doni, setelah jeda, saya minta Anda menanggapi apa yang menjadi masukan dari Mas Kodari. Tetap bersama Sapa Indonesia.